Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1071, Peti Mati Untukmu. Sisanya, termasuk Ruohan dan murid-murid jenius dari 3 keluarga lainnya, Wang Fang, Gulao, dan Liu Yue, masih berjuang untuk maju ke langkah ke-16 dan ke-17. Sedangkan untuk alkemis nakal lainnya, mereka baru saja mencapai langkah ke-10. Sulit untuk membayangkan bahwa Ye Chen telah maju begitu cepat. Kenapa aku merasa sedikit mati rasa? Ye Chen menaiki anak tangga ke-32 dan melihat sekeliling. Mengapa awan-awan ini membuatku merasa sedikit mati rasa? Lupakan saja. Seluruh tubuhnya bergetar, dan energi darah tirani berubah menjadi kabut darah yang menyebarkan awan. Dia melangkah ke anak tangga ke-33. Dengan langkah berikutnya, dia melompat ke arena. Dia sudah bangun. Dia sangat cepat. Dia mencapai panggung begitu cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Terlalu cepat. Ruohan, Luo Fang, Cui Yue, dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan heran. Mereka menatap sosok Ye Chen lalu kembali menatap diri mereka sendiri. Mereka belum mencapai anak tangga ke-25. Jika Ye Chen bisa melakukannya, mengapa aku tidak? Cui Yue segera mulai berjalan lagi. Semakin banyak awan berkumpul di sekelilingnya, dan dia merasa seperti dimakan semut dan dibakar oleh api. Dia mengambil beberapa langkah cepat dan melangkah ke anak tangga ke-31. Aduh! Cui Yue menjerit saat merasakan banyak binatang buas menggerogotinya. Wajahnya berubah kesakitan. Wah! Kekuatan awan tirani itu seperti palu godam yang menghantam tubuh Cui Yue. Cui Yue memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari anak tangga ke-30, ke-29, dan akhirnya berhenti di anak tangga ke-20, dan sensasi terbakar dan menggerogoti berkurang ke tingkat yang dapat ditanggung. Kalau kamu tidak punya cukup kekuatan, kamu harus maju perlahan saja. Kamu mencoba menyerang dengan paksa ke depan. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Master Alkimia Ling Yi tidak bersimpati dengan keadaan Cui Yue. Sebaliknya, dia menyambut Ye Chen dengan senyuman dan berbisik, kau di sini seperti yang diharapkan. Dengan bakatmu, kau bisa menekan semua orang. Aku telah menyiapkan pil 100 roh kuno untukmu. Master Alkimia Ling Yi menepuk bahu Ye Chen dengan lembut. Semoga kamu bisa menyusul kakak seniormu Ye Xitian secepatnya. Baiklah. Ye Chen mengangguk dan berjalan ke tengah arena. Pandangannya menyapu keempat alchemy master lainnya dan kepala dari 5 keluarga. Senyum mengembang di bibirnya. Akhirnya, pandangannya beralih ke Cui Yuan. Dia bertanya dengan tenang, aku ingin tahu bagaimana pemakamannya, Master Cui. Jika kamu tidak punya cukup peti mati, aku bisa memberimu beberapa peti mati secara gratis. Sombong sekali. Dia memprovokasi Cui Yuan di depan umum. Semua kepala keluarga dan Master Alkimia menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Luo Wuya berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari adik laki-laki Ye Xitian. Keberaniannya luar biasa. Apa? Cui Yuan menghantamkan tangannya ke sandaran tangan kursi yang didudukinya dan menatap Ye Chen dengan gigi terkatup. Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia kemudian menunjuk Ye Chen dan berkata, kecil, jangan terlalu sombong. Jika bukan karena konferensi alkimia hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Benar-benar, aku ingin menghancurkan keluarga Cui. Ye Chen tidak peduli dengan ancaman Cui Yuan. Dia mengeluarkan beberapa peti mati dan meletakkannya di arena. Cui Yuan, jangan marah. Aku sudah menyiapkan peti matimu. Terbuat dari kayu busuk kualitas terendah. Cocok untukmu. Anda, Ye Chen, jangan pergi terlalu jauh. Cui Yuan berdiri, hatinya terbakar dengan api yang berkobar di balik ekspresinya yang gelap. Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Alchemy Master Xingtian dan berkata, Alchemy Master Xingtian, aku meminta untuk melawan Ye Chen. Anak ini menghinaku dan sudah bertindak terlalu jauh. Ye Chen, kamu terlalu sombong. Jika aku tidak mengambil tindakan untuk menekanmu, posisiku sebagai kepala keluarga akan sia-sia. Alchemy Master Xingtian berdiri. Dia telah memperhatikan Ye Chen sebelumnya, dan terkejut dengan kenyataan bahwa anak ini benar-benar berani datang ke kota Dangsu. Kalau begitu, dia ingin melihat apa yang disembunyikan Ye Chen. Master Alkimia Xingtian melambaikan tangannya dan menyimpan 30 kuali ke dalam ruang penyimpanannya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api hantu. Gumpalan api alkimia terbentuk di telapak tangannya dan terbang keluar. Mereka setajam pisau surgawi saat mereka membelah arena menjadi 2 bagian. Aku mengizinkanmu bertarung.
Kau dapat menggunakan bagian arena ini untuk sementara waktu. Dia menatap Ye Chen dan mendengus sambil berpikir, Ye Chen, oh Ye Chen, kau kecil, apakah kau pikir kau Ye Xitian? Dengan kekuatanmu yang kecil, Cui Yuan dapat dengan mudah membunuhmu. Kamu mencari kematian dengan memprovokasi Cui Yuan. Yang terpenting, dengan begitu banyak master alkimia yang hadir, mustahil bagi master alkimia Ling Yi untuk melindungimu. Terima kasih, Master Alkimia Xingtian. Bibir Cui Yuan melengkung membentuk senyum jahat. Percikan petir berkedip-kedip di ujung jarinya dan serpihan es dan petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tombak es. Naga es muncul satu demi satu saat niat membunuhnya yang mengerikan menyapu ke arah Ye Chen. Dia memegang tombak es dan tersenyum, kecil, tanggal ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Kau bisa menyimpan peti mati ini untuk dirimu sendiri. Kebetulan saja aku ingin membunuhmu untuk memberi penghormatan kepada anakku yang sudah meninggal. Tunggu, Alchemy Master Ling Yi melompat ke depan Cui Yuan. Ujung jarinya berkedip dengan cahaya hijau yang berubah menjadi awan yang mengusir Cui Yuan. Tatapannya berwibawa saat dia berkata, aku adalah hakim kepala. Tanpa izinku, siapapun yang berani bergerak akan dibunuh tanpa ampun. Ling Yi, Master Alkimia Xingtian tiba-tiba berdiri dan menunjuk Ye Chen, kecil ini mencari masalah. Kenapa kau menghentikannya? Kau seharusnya melihat situasi dengan mata kepalamu sendiri tadi. Mungkinkah kau benar-benar berpikir bahwa konferensi alkimia ini dikendalikan olehmu sendiri? Dia menarik napas dalam-dalam dan melotot ke arah Master Alkimia Ling Yi. Itu bukan urusanmu. Alchemy Master Ling Yi hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Ye Chen melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Senior, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya yang memulai masalah ini, jadi saya harus mengakhirinya. Ahli alkimia Ling Yi, karena Cui Yuan sedang mencari kematian, dan aku telah menyiapkan peti mati untuknya, mohon izinkan aku untuk memasukkannya sendiri ke dalam peti itu. Aku khawatir tingkat kultivasimu tidak sebanding dengannya. Alchemy Master Ling Yi menatap Ye Chen dan mengirimkan transmisi suara. Setelah kejadian terakhir, Cui Yuan telah mengasingkan diri selama berhari-hari dan telah menyiapkan banyak kartu truf. Jika kamu benar-benar bertarung, kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, orang tua ini tidak sebanding denganku, jawab Ye Chen sambil menatap Cui Yuan dengan penuh arti. Ia kemudian tersenyum dan berkata, kau adalah seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 7, namun yang bisa kau lakukan hanyalah mengoceh. Kalau begitu, lebih baik aku membunuhmu sebelum konferensi alkimia dimulai. Alam Dao Yuan tingkat 7. Kepala keluarga. Jadi apa? Ye Chen sama sekali tidak peduli pada orang ini. Bagus. Master Alkimia Ling Yi memilih untuk percaya pada Ye Chen. Ia menghadap kerumunan dan para alkemis muda yang telah memanjat dan berkata, sekarang, kepala keluarga Cui Yuan, telah menantang Ye Chen. Saya telah memberikan izin. Mereka akan mengadakan kompetisi seni bela diri di arena. Kalian semua akan menunggu di tepi arena. Bab 1072, sangat kuat. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya bergerak horizontal, menciptakan hembusan angin yang menyelimuti arena besar untuk memastikan gelombang kejut dari pertempuran tidak akan memengaruhi yang lain. Cui Yuan memegang tombak es di satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya hingga membentuk api yang membara. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat auranya yang kuat melonjak keluar seperti naga biru. Dia melancarkan pukulan, dan es melesat ke segala arah. Naga biru melesat ke langit, dan seekor harimau putih meraung ke langit. Dua hantu ilusi berkeliaran di sekitarnya saat dia menyerang ke depan. Ye Chen, dasar kecil. Kakakmu telah membunuh begitu banyak orang dari keluargaku. Jadi, hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh kakakmu. Mata Ye Chen berkilat dingin saat dia mengangkat tangannya dan menghancurkan pecahan es yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, dia menghancurkan hantu-hantu ilusi, menyebabkan mereka menghilang, dan tinjunya langsung menuju Cui Yuan. Wah, tinju Ye Chen menghancurkan tombak es itu. Serpihan-serpihan es biru yang tak terhitung jumlahnya beterbangan saat tinju Qi yang kuat menghantam tubuh Cui Yuan. Puci, Cui Yuan memuntahkan seteguk darah. Banyak tulangnya patah, dan organ dalamnya rusak. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Dia memegang dadanya dengan tangan kirinya, dan pedang platina muncul di tangan kanannya. Aku tidak percaya kau bisa menjadi Ye Xitian kedua. Dia telah membunuh banyak anggota klanku, sungguh memalukan. Sekarang kau ingin menambah penghinaan. Teruslah bermimpi.
Cui Yuan, sudah kubilang kau pasti akan menggunakan peti mati yang sudah kusiapkan untukmu. Ye Chen melangkah maju dan auranya yang kuat meledak. Aura itu membumbung tinggi ke langit dan mengguncang bumi. Kekuatan melonjak keluar seperti lautan luas, membentuk pedang panjang yang menyegel sekeliling Cui Yuan. Kejutan listrik, teriak Ye Chen. Ratusan pedang bersinar pada saat yang sama dan menghancurkan pedang platinum Cui Yuan. Kemudian, pedang-pedang itu bersinar dan melepaskan rantai emas. Ratusan rantai emas saling bersilangan dan menekan Cui Yuan ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Kepala keluarga Cui dipaksa berlutut di tanah di hadapan musuh bebuyutannya. Surga, kapan Ye Chen menjadi begitu kuat? Luo Yao menutup mulutnya saat dia menyaksikan pemandangan di depannya dengan kaget. Cui Yuan benar-benar dipukuli ke tanah oleh Ye Chen. Kekuatan Ye Chen mungkin setara dengan kakak seniornya. Dia terlalu kuat, petik 2 tanda seru petik 2. Ketika Master Alkimia Xingtian melihat ini, ekspresinya menjadi gelap. Dengan raungan marah, dia mengangkat tangannya dan kekuatannya terjalin, menciptakan tangan merah besar yang tiba-tiba turun. Kekuatannya sangat besar dan tidak terduga, dan kekuatan surgawinya sangat mengerikan. Itu adalah kekuatan seorang ahli alam kaisar tertinggi. Serangan ini cukup kuat untuk membunuh ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Master Alkimia Xingtian, seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat keempat, telah secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen, hati-hati. Luo Yao dan Ruo Han berbicara pada saat yang sama. Dua wanita cantik dari kota Dangsu itu meneriakkan peringatan kepada Ye Chen pada saat yang sama. Trik, Ye Chen mendengus dingin. Dia mengeluarkan tombak langit 9 meter dan menusukkannya ke udara. Ujung tombak itu tumpul dan tidak memancarkan fluktuasi energi apapun. Namun, ketika menyentuh tangan merah itu, wajah alchemy Master Xingtian berubah sangat serius. Xingtian, beraninya kau menyerang. Alchemy Master Ling Yi dengan cepat melompat dan menyerang. Pedang kinya berayun seperti naga hijau yang terbang ke langit. Dengan kilatan cahaya hijau, naga itu melesat keluar dan menghancurkan tangan merah itu. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menatap tajam ke arah Master Alkimia Xingtian. Jika kau berani menyerang lagi, konferensi alkimia ini akan berakhir. Ayo bertarung sampai mati. Master Alkimia Xingtian berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Ahli Alkimia Xingtian, selamatkan aku. Cui Yuan yang sedang berlutut di atas panggung memohon. Apoteker Xingtian mendengus dingin dan mengabaikannya. Cui Yuan sedang mencari kematian. Dia pantas mendapatkannya. Dia berani menantang Ye Chen tanpa terlebih dahulu mengukur kekuatannya dengan benar. Bahkan ketika dia menyerang tadi, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Ye Chen setidaknya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Meski aneh, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Ahli Alkimia Xingtian, ketika Cui Yuan melihat bahwa Alchemy Master Xingtian mengabaikannya, dia menatap Ye Chen dan berteriak, Tuan Ye, tolong biarkan aku hidup. Aku mohon, tolong biarkan aku hidup. Ye Chen mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya, dan peti mati kayu busuk terbang ke arahnya. Dia menyingkirkan tombak langit 9 meter dan menyerang dengan tangan kanannya. Cahaya keemasan menyapu dari telapak tangannya seperti badai. Kaca, kerak, serangan itu menghancurkan semua tulang dan meridian di tubuh Cui Yuan. Setelah itu, lambaian tangannya membawa tubuh Cui Yuan ke Ye Chen. Ye Chen kemudian menempatkan Cui Yuan di dalam peti kayu yang sudah lapuk itu. Telapak tangannya mendarat di dahi Cui Yuan, dan dia mengerahkan kekuatannya, menghancurkan tubuh dan jiwa Cui Yuan. Pada saat yang sama, Master Alkimia Ling Yi juga menyingkirkan penghalang di sekitar arena. Sudah kubilang aku akan memasukkanmu ke dalam peti mati ini. Ye Chen menutup peti mati dan menendang peti mati itu ke tempat anggota keluarga Cui duduk. Kepala keluargamu menantangku untuk bertarung, dan inilah hasilnya. Ambil kembali tubuhnya. Anda, Ye Chen, kamu, Raja Surgawi keluarga Cui, 3 tetua tamu, dan yang lainnya semua mengepalkan tangan, tetapi tidak berani menyerang. Mereka melirik Master Alkimia Xingtian, Master Alkimia Ling Yi, Master Alkimia Bai Wu, dan yang lainnya, lalu berkata, Ye Chen, kami tidak akan melawanmu di konferensi alkimia, tetapi apakah kau berani melawan kami sampai mati setelah konferensi alkimia berakhir? Pertarungan hidup dan mati. Kalian orang-orang tua, apa kalian punya rasa malu? Kalian banyak sekali, dan kalian sangat kuat. Tuan Ye hanyalah seorang kultivator alam Daoyuan. Kalian tanpa malu-malu menantangnya untuk bertarung sampai mati. Luo Yao segera berdiri untuk membalas atas nama Ye Chen.
Jika kalian orang tua ingin bertarung, turunkan tingkat kultivasi kalian ke alam Daoyuan sebelum melawan Tuan Ye. Pada saat yang sama, seorang wanita lain juga berdiri dan berkata kepada orang-orang dari keluarga Cui, saya harap keluarga Cui tidak akan terlalu menindas orang lain. Kepala keluarga Anda tidak cukup kuat. Kami semua menyaksikannya. Orang yang berbicara adalah wanita muda lainnya yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut, Ruo Han. Dia terbang dengan anggun, tampak seperti wanita yang tidak berasal dari dunia ini dan cantik. Dia tampak berusia tidak lebih dari 18 tahun. Bab 1073, Pertempuran Alkimia, Bagian 1. Sebelumnya, Ye Chen tidak memperhatikannya. Lagi pula, fokusnya adalah pada konferensi alkimia, dan menjadi cukup kuat untuk menghadapi klan roh darah. Batas waktu 100 tahun semakin dekat, jadi jika dia tidak memperbaiki diri sebelum itu, konsekuensinya akan berarti kiamat bagi dirinya, orang-orang yang dicintainya, dan pegunungan Kunlun. Setelah menyelesaikan masalah di kota Dangsu, dia akan mulai membuat rencana dan persiapan untuk maju ke ranah kaisar tertinggi. Jika keenam anggota klan roh darah itu sudah sekuat ini, maka 7 ahli yang akan datang dalam waktu sekitar 1 tahun akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, apapun yang terjadi, dia tidak dapat menghindari masalah ini, karena ini melibatkan para ahli kuno yang perkasa dari makam samsara dan tubuh asli mereka. Dialah satu-satunya harapan mereka. Tuan Ye. Ketika Ruo Han melihat Ye Chen tidak menjawab, dia memanggilnya pelan, membangunkannya dari lamunannya. Tatapan linglung Ye Chen beralih ke Ruo Han. Karena pada saat ini, ekspresi Ruo Han sama persis seperti saat pertama kali bertemu Xia Ruoxue. Ruoxue. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ruo Han menjadi bingung. Namaku Ruo Han. Ye Chen segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sudah hampir setahun sejak dia memasuki pegunungan Kunlun dari Huaxia, dan dia sering teringat pada orang-orang yang dicintainya yang tidak ada di sini. Kemudian, semakin banyak musuh yang dihadapinya, semakin berat beban di pundaknya, dan semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk memikirkannya. Setidaknya dia punya istri di Huaxia. Dia masih satu-satunya istri sahnya. Jika dia tidak kembali dan membawa Ruoxue ke pegunungan Kunlun, dia benar-benar akan mengecewakannya. Terlebih lagi, kedatangan klan roh darah akan menyebabkan masalah bagi pegunungan Kunlun, Huaxia, dan seluruh bumi. Aula kegelapan Huaxia tidak akan mampu melindungi Xia Ruoxue, dan hanya dengan menjaganya di sisinya, dia bisa merasa tenang. Yang lebih penting, entah mengapa, setiap kali Ye Chen memikirkan Xia Ruoxue, darah dan energi iblis akan mengalir keluar dari dahinya, seolah-olah menandakan bahwa sesuatu yang meresahkan akan terjadi. Mata Ye Chen menyipit. Dia sudah memutuskan. Begitu masalah di Menara Inti selesai, dia akan segera berangkat ke Huaxia. Tuan Ye. Setelah Ruo Han memanggil beberapa kali, Ye Chen akhirnya bereaksi dan senyum muncul di bibirnya. Nona Ruo Han, saya benar-benar minta maaf. Tadi Anda mengingatkan saya pada seorang teman. Begitukah? Mata Ruo Han berbinar saat mendengarnya. Kalau begitu, aku benar-benar iri pada gadis bernama Ruoxue itu. Jika ada kesempatan, tolong perkenalkan dia padaku, Tuan Ye. Mengapa kita tidak melakukan ini? Setelah konferensi berakhir, saya ingin mengundang Tuan Ye untuk membahas Dao bersama. Ruo Han, apa yang sedang kamu lakukan? Luo Yao melihat Ruo Han dan Ye Chen sedang mengobrol dan langsung menjadi cemas. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak, Tuan Ye, begitu konferensi alkimia selesai, mengapa Anda tidak datang ke kediaman keluarga Luo? Ini yang diperintahkan kakak senior Anda, Ye Xitian. Ye Chen tercengang. Namaku Ye Xitian. Kapan aku bilang kalau aku harus datang ke kediaman keluarga Luo setelah konferensi alkimia berakhir? Luo Yao memang orang yang sangat unik. Aku akan bertanding denganmu di konferensi alkimia. Aku harap kita berdua akan mendapatkan hasil yang baik, kata Ruo Han lembut. Baiklah, ayo kembali ke pokok permasalahan. Konferensi alkimia akan dilanjutkan. Master Alkimia Lingyi memberi isyarat kepada Master Alkimia Xingtian untuk mengeluarkan 30 kuali dari ruang penyimpanannya dan menaruhnya di panggung arena. Mereka disusun dalam 3 baris, dengan 10 alkemis di setiap baris, dipisahkan oleh beberapa meter. Pada saat yang sama, Master Alkimia Lingyi mengeluarkan 300 set ramuan obat yang berbeda dan memberikannya kepada 30 alkemis muda untuk dipilih. Ingat, kalian punya waktu 6 jam. Kualitas pil yang dimurnikan akan menentukan siapa yang terbaik. Jika kualitas pilnya sama, jumlah pil yang Anda hasilkan dalam kuali akan menentukan siapa yang lebih baik.
Selain itu, ada total 300 set ramuan obat. Kalian bisa memilihnya sendiri. Di antaranya, ada bahan untuk pil 100 roh kuno, pil pemahaman roh, pil kuning langit, pil air, pil api, dan sebagainya. Masing-masing membutuhkan 3 jenis ramuan obat, sementara beberapa ramuan lainnya ditambahkan untuk variasi dan tantangan. Cui Yue memimpin dan mengambil sebagian bahan obat untuk pil pemahaman roh. Dia bertukar pandang dengan Cui Su dan Cui Wan, tatapan geram mereka tertuju pada Ye Chen. Kepala keluarga mereka baru saja meninggal di tangan Ye Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Segera, Cui Yue dan Cui Wan diberi posisi mereka, tepat di sebelah kiri dan belakang Ye Chen. Ruo Han berada di sebelah kanan Ye Chen. Luo Fang dan sekitar 20 alkemis muda lainnya berbaris sesuai urutan. Mereka semua bersiap dan masing-masing memilih bahan obat mereka sendiri. Sekarang, mari kita mulai. Begitu Master Alkimia Lingyi selesai berbicara, para alkemis muda segera mengambil tindakan. 6 jam. Masih banyak waktu. Aku akan memurnikan kuali pil pemahaman roh terlebih dahulu. Kemudian, aku akan melihat pil apa yang disempurnakan Ye Chen dan mencari kesempatan untuk menekannya. Ekspresi Cui Yue tampak garang saat dia menatap Ye Chen dengan senyum sinis, sambil berpikir, Ye Chen, ini adalah kampung halaman kita. Jika kamu bisa memurnikan pil obat secara menyeluruh, kamu menang. Memang benar kau kuat, tapi kali ini tentang alkimia. Telapak tangan Cui Yue memancarkan api saat ia melepaskan api alkimia di tubuhnya. Setelah gumpalan awan tadi mengembun, api alkimia menjadi lebih kuat. Tiba-tiba dia menamparkan kuali itu dengan punggung tangannya. Api alkimia berkumpul di dalam kuali dan menyalakan api putih yang tampak ganas dan sangat panas. Para kultivator biasa lainnya akan langsung terbakar sampai mati oleh api ini. Dia mengambil 2 genggam ramuan obat. Ramuan kekosongan roh, teratai batu kuning. Rumput es, bunga kabut putih. Cui Yue memilih lusinan ramuan obat secara berurutan dan memasukkannya ke dalam kuali sesuai jumlah dan urutannya. Kemudian, dia menutup-tutup kuali dan melompat ke atasnya. Ujung jarinya dikelilingi oleh sinar cahaya, dan gelombang energi darah memasuki kuali. Di dalam kuali, di bawah pengaruh energi darah, rumput es, ramuan roh void, dan ramuan obat lainnya adalah yang pertama mencair. Selanjutnya, bunga kabut putih mencair. Banyak cairan obat berkumpul dan menyatu oleh api alkimia, menggabungkan khasiat obatnya. Di sisi lain, Ruo Han membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia anggun dan mengagumkan, seperti peri di dunia fana. Garis-garis cahaya bintang menyebar, dan kekuatan tak terlihat mengambil ramuan obat dan melemparkannya ke dalam kuali. Aku akan memurnikan kuali pil pemahaman roh, gumamnya pada dirinya sendiri. Dahinya bersinar dengan cahaya dingin, dan gelombang kekuatan mengalir ke dalam kuali. Bersama dengan api alkimia biru icunya, ia mulai memurnikan dan memadukan khasiat obat dari berbagai bahan obat. Setelah itu, dia akan menggunakan ki sejatinya atau teknik kultivasi khusus untuk melarutkan ramuan obat dan memadatkannya menjadi pil. Ini adalah metode yang paling sederhana. 20 alkemis muda di baris kedua dan ketiga melakukan hal yang sama. Namun, pil es, pil api, pil kuning langit, dan sebagainya yang pertama kali mereka perbaiki semuanya adalah pil obat kelas 7. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil-pil ini sekitar 2 jam, jadi mereka dapat terlebih dahulu memperbaiki kuali pil-pil ini sebelum mencoba memperbaiki pil pemahaman roh dalam waktu yang tersisa. Berbeda dengan mereka, Ye Chen meraih kuali itu dan melemparkannya tinggi ke udara. Ia kemudian melepaskan kekuatan tak terlihat yang menahan kuali itu di udara. Bab 1074, Pertempuran Alkimia, Bagian 2. Saya akan memurnikan 1 kuali pil 100 roh kuno. Saya tidak mau repot-repot memurnikan pil obat lainnya. Ye Chen mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil 100 roh kuno. Jumlahnya lebih dari 30. Khasiat obat dari bahan-bahan tersebut meliputi 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah, serta angin, petir, dan es. Tidak mudah untuk menyatukan bahan-bahan yang mengandung kekuatan 8 elemen itu, tetapi dia adalah murid Lin Qingxuan. Dengan samsara graveyard di tangannya, pil obat kuno bukanlah masalah besar. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan bola api abadi tiba-tiba menyala di telapak tangannya. Dengan gerakan telapak tangannya yang kecil, api abadi terbang ke dalam kuali. Api yang kuat membuat kualinya dan orang-orang di sekitarnya bergetar hebat. Ruo Han, Cui Yue, Luo Fang,
dan beberapa lainnya masih baik-baik saja, tetapi alkemis lainnya tidak seberuntung itu. Cairan obat yang baru saja menyatu hancur berantakan dan harus menyatu lagi. Bunga emas, ramuan es dingin, daun rumput merah, bunga api. Ye Chen memilih 8 bahan obat yang mengandung kekuatan 8 elemen dan melemparkannya ke dalam kuali. Kemudian, dia membuat segel dengan satu tangan. Sinar cahaya berputar di antara jari-jarinya seperti benang tipis. Mereka melilit berbagai ramuan obat dan cairan obat. Tangan kanannya memanipulasi api abadi sehingga memanaskan dasar kuali. Ye Chen sedang memurnikan pilnya. Dia benar-benar mencoba untuk memurnikan pil 100 roh kuno sejak awal. Selain itu, tampaknya dia mungkin berhasil. Kita harus menghentikannya dengan cepat. Cui Su dan Cui Wan masing-masing mempercepat laju pemurnian cairan obat mereka. Kemudian, mereka menyegel kuali mereka dan diam-diam mendekati Ye Chen. Jari-jari Cui Su membentuk segel, berpura-pura sedang memurnikan pil. Kenyataannya, dia diam-diam menggunakan teknik keluarga Cui untuk menyulap tombak dan melemparkannya ke kuali. Jika kuali Ye Chen terkena, cairan obat yang baru saja mulai menyatu di dalam kuali pasti akan tersebar. Ini berarti bahwa itu tidak akan berguna dan dia harus memulai lagi. Setiap orang hanya punya 3 set bahan, jadi mereka hanya perlu mengganggunya 3 kali. Kau sedang mencari kematian. Meskipun Ye Chen sedang memurnikan pil, kesadaran spiritualnya telah menyebar, tidak hanya meliputi orang-orang di dalam arena, tetapi juga mereka yang berada di bawahnya. Melihat tombak Cui Su hampir menyentuh kuali, Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih tombak itu. Dia berbalik dengan ekspresi dingin dan menarik tangan kanannya. Kemudian, dengan tangan lainnya, dia menebas tombak itu dengan tangan kanannya, juga orang di belakangnya. Wah, tombak Cui Su langsung hancur, dan tubuhnya terpotong menjadi 2. Cui Su dengan mudah dibunuh oleh Ye Chen dan jiwa sucinya musnah. Ah! Cui Wan sangat takut sehingga dia duduk di tanah dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Saudara Ye, saya tidak punya pikiran untuk ikut campur. Begitukah? Ye Chen mendengus dingin. Namun, dia tahu bahwa mengganggu orang lain selama proses pemurnian diperbolehkan di konferensi alkimia, asalkan tidak berlebihan. Kalau tidak, kalau Ye Chen marah dan menghancurkan semua lawannya, kelima alchemy master itu tidak akan bisa menggelar kompetisi. Enyahlah! Teriak Ye Chen dengan marah. Gelombang suara beriak keluar, membuat Cui Wan terlempar kembali seperti boneka kain. Cui Wan jatuh ke tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia terluka parah dan nyaris tidak berhasil mengonsumsi pil pemulihan untuk menstabilkan kondisinya. Dia hanya bisa terus memurnikan pil. Melihat hal ini, 3 alkemis muda lainnya dari keluarga Cui terkejut. Mereka tidak berani bersekongkol melawan Ye Chen dan terus saja memurnikan pil. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Wus, wus, wus. Kuali itu mengeluarkan uap dan gelombang energi spiritual. Seorang alkemis dari keluarga Luo membuka tutup kuali dan mengumumkan bahwa pilnya sudah jadi. Energi spiritual menyembur keluar. Ketika pandangan semua orang tertuju pada kuali, mereka tidak bisa menahan rasa kecewa. Di dalam kuali, 3 pil obat putih memancarkan energi spiritual, dan ada pola roh pada pil obat tersebut. Selain itu, ada 7 hingga 8 tumpukan pil gagal yang telah berubah menjadi abu. Tanpa energi spiritual, pil-pil itu tentu saja tidak akan berpengaruh, karena energi spiritual di dalam pil-pil gagal itu semuanya telah bocor keluar saat dia membuka tutup kuali. 3 pil kuning surgawi bermutu tinggi. Alkemis Master Bai Wu melangkah maju dan menatap kuali. Apakah kamu masih ingin terus memurnikan lebih banyak pil roh? Tuan Alkemis, saya masih ingin terus memurnikan pil. Sang alkemis muda dari keluarga Luo melanjutkan, mencoba memurnikan pil es kali ini. Secara umum, jumlah pil yang diproduksi dalam tungku dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka dibagi menurut A, B, C, dan D. Untuk grade D, 1 hingga 3 pil diproduksi. Kelas C, 4-6 pil diproduksi. Kelas B, diproduksi 7-9 pil. Kelas A, 10 hingga 12 pil. Seorang alkemis biasa akan menghasilkan 4 hingga 6 pil. Seorang alkemis tingkat kaisar tertinggi hanya akan menghasilkan sekitar 10 pil. Misalnya, alkemis muda dari keluarga Luo ini hanya menghasilkan 3 pil, jadi pasti ada yang salah dalam proses pemurnian pil tersebut. 4 pil kuning surgawi bermutu tinggi. 5 pil es kelas menengah. 7 pil api tingkat rendah. Master Alkimia Bai Wu memeriksa kuali satu per satu. Satu demi satu,
Para alkemis muda yang mulai memurnikan pil roh tingkat 7 selesai memurnikan pil itu satu demi satu. 2 jam lagi berlalu. Tangan Ruohan dipenuhi api es saat dia menyelesaikan langkah terakhir pembentukan pil. Setelah beberapa saat, dia menarik api esnya, dan dengan lambaian tangannya yang lembut, tutup kuali itu terbuka. Tidak banyak energi spiritual yang keluar. Mata semua orang menatap ke arah kualinya dengan penuh harap. Ketika kabut es menghilang dan semua orang melihat apa yang ada di dalam kuali itu, mereka terkejut. Ada 7 pil berwarna es, dan masing-masing pil memiliki pola yang melekat padanya. Pada saat yang sama, hanya ada 2 tumpukan pil gagal di sekitarnya. Tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil jauh lebih tinggi daripada para alkemis muda di sekitarnya. 7 pil pemahaman roh bermutu tinggi. Lumayan. Alchemy Master Bai Wu melangkah maju untuk memeriksa dan bertanya dengan tenang, apakah kamu masih ingin terus memurnikan pil? Tidak, Master Alkimia. Ruohan sedikit kelelahan, jadi dia mencari tempat duduk di samping untuk beristirahat. Pil pemahaman roh kelas atas. Ruohan benar-benar memurnikan pil pemahaman roh tingkat tinggi. Dewi kita benar-benar telah memurnikan pil obat yang sangat bagus. Di bawah arena, para penonton menyaksikan semua ini dengan heran. Kualitas pil dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Akan tetapi, ketujuh pil roh tingkat 7 yang disuling Helen semuanya merupakan pil tingkat tinggi, artinya khasiat obat dari pil-pil ini lebih dari 2 kali lipat melebihi pil tingkat menengah. Tuan Ye, Anda pasti bisa memurnikan 10 pil roh 100 kuno tingkat puncak, kata Luo Yao dengan serius. Mungkin, Tuan Ye harus menahan kesengsaraan petir untuk memurnikan pil obat tingkat puncak. Di arena, Ye Chen masih fokus pada proses penyempurnaannya. Menyempurnakan pil 100 roh kuno membutuhkan waktu 6 jam, dan tidak ada ruang untuk istirahat selama waktu tersebut. Untungnya, dia dikelilingi oleh api abadi dan tidak ada yang berani mendekatinya. 2 jam yang lalu, seorang murid klan Cui mencoba mengganggu Ye Chen, tetapi dibakar sampai ke tulang oleh api abadi. Bagus. Pilnya akan segera keluar. Mata Cui Yue berkilat dingin. Dia melirik Ye Chen dan hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu hanya sedikit lebih kuat dalam hal kultivasi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu dalam alkimia. Bab 1075, Pertempuran Alkimia, Bagian 3. Tangan Cui Yue perlahan-lahan menarik api alkimia. Jelas bahwa dia akan segera menyelesaikan pemurnian pilnya. Ye Chen, sudah 4 jam. Jika kamu tidak bisa memurnikan pil 100 roh kuno, kamu tidak akan punya cukup waktu untuk memurnikan pil roh kelas 8. Kalau begitu, kau pasti kalah, dan kemenangan akan menjadi milikku. Sejak zaman kuno, hanya ada beberapa lusin orang yang bisa memurnikan pil 100 roh kuno. Ye Chen, kamu ingin memurnikan pil 100 roh kuno. Teruslah bermimpi. Wah, Cui Yue tiba-tiba menarik api alkimianya dan membuka tutup kuali. Tidak ada sedikit pun energi spiritual yang keluar, yang menarik perhatian semua orang. Master Alkimia Xingtian dengan hati-hati memeriksa kuali dan membelai jenggotnya dengan puas. Dia tersenyum dan berkata, ke-9 pil pemahaman roh telah berhasil dibentuk. 3 tingkat rendah, 2 tingkat menengah, 3 tingkat tinggi, dan 1 tingkat puncak. Tidak buruk, tidak buruk. Kau memang alkemis paling berbakat di keluarga Cui. Sepertinya kau akan menang. Sebelum Alchemy Master Xingtian selesai berbicara, sebuah suara tua berkata dari sampingnya, Xingtian, jangan hitung telurmu sebelum menetas. Bakat Ye Chen luar biasa, dan dia adalah harapan sejati alchemy Dao Pegunungan Kunlun. Karena itu, kamu tidak boleh meremehkannya begitu cepat. Master Alkimia Xingtian melirik Master Alkimia Ling Yi dan mendengus dingin. Di kejauhan, Cui Yue juga mendengar percakapan antara Master Alkimia Xingtian dan Master Alkimia Ling Yi. Dia tertawa dingin dalam hatinya. Ye Chen ingin memurnikan pil 100 roh kuno. Sungguh konyol. Cui Yue merasa jijik, dan sudah membayangkan mahkota pemenang di kepalanya. Dia melirik Master Alkimia Xingtian dan yang lain sebelum menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas pengakuanmu, Alchemy Master, katanya dengan hormat. Di masa depan, aku pasti akan membantu kota Dangsu untuk maju bersama keluarga Cui. Aku juga akan menggunakan batu roh bermutu tinggi untuk menempa patung emas bagi Dewa Alkimia sehingga semua orang di kota Dangsu akan berterima kasih atas kontribusinya di masa lalu. Master Alkimia Xingtian mengangguk puas. Dia tidak peduli siapa yang akan menang pada akhirnya, yang penting pemenangnya adalah orang yang dapat dia kendalikan. Cui Yuan sudah meninggal,
jadi Cui Yue adalah kandidat terbaik berikutnya. Tanpa basa-basi lagi, Master Alkimia Xingtian melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan sebuah kekuatan tak terlihat menyapu saat dia berbicara. Cui Yue, mulai sekarang, kamu adalah kepala keluarga Cui. Setelah konferensi alkimia berakhir, aku yakin kau juga akan menjadi Master Alkimia pada akhirnya. Begitu Master Alkimia Xingtian mengatakan ini, kekuatan tak kasat mata berkumpul di sekitar tubuh Cui Yue. Nasib seluruh keluarga Cui turun kepadanya dalam bentuk awan emas, yang berisi takdir keluarga Cui selama ratusan tahun. Awan emas itu sama megahnya dengan matahari, seolah terbentuk oleh takdir sebuah keluarga besar. Dalam sekejap, seberkas cahaya menyilaukan menyambar dan melingkupi tubuh Cui Yue, saat takdir mengalir ke dalam tubuhnya, meningkatkan level kultivasinya beberapa kali lipat. Tunggu, Xingtian, apa hakmu untuk mencampuri urusan keluarga Cui? Kurasa aku belum setuju. Master Alkimia Lingyi berjalan perlahan dan menepuk kuali dengan tangan kirinya. Dengan suara berdenting keras, awan emas takdir keluarga Cui menghilang. Suara menyedihkan terdengar saat awan emas takdir meratap. Kau mencari kematian. Mata alchemy Master Xingtan dipenuhi amarah saat suaranya yang dingin terdengar. Lingyi, hasilnya sudah sangat jelas. Kurasa tidak, Ye Chen belum selesai memurnikan pilnya. Engah, Cui Yue memuntahkan seteguk darah. Dia menatap alchemy Master Lingyi dan berkata, Alchemy Master, tidak mungkin Ye Chen bisa memurnikan Ancient Hundred Spirit Pill. Apa yang kamu lakukan tidak adil. Dia memegang dadanya dengan ekspresi gelisah. Jiwanya telah terluka. Bahkan kelima alkemis yang terhormat hanya dapat menghasilkan satu pil 100 roh kuno. Ye Chen masih sangat muda, jadi mustahil baginya untuk memurnikan pil 100 roh kuno. Pil 100 roh kuno merupakan gabungan dari 8 elemen asal dunia menjadi satu. Seseorang harus mengenal semua khasiat obat dan pil untuk menyempurnakannya. Bahkan pil 100 roh kuno yang disempurnakan oleh seorang master alkimia kemungkinan besar merupakan pil bermutu rendah, itulah sebabnya kemajuannya terbatas pada satu alam utama saja. Pil 100 roh kuno bermutu tinggi akan memungkinkan seorang kultivator alam asal untuk maju dua alam utama dan mencapai alam Daoyuan. Siapa bilang itu tidak mungkin? Dari apa yang kulihat, Ye Chen menggunakan formula pil 9 revolusi surga untuk memurnikan pil. Selain senior Lin Qingxuan, yang telah menghilang, tidak ada orang lain yang mengerti rahasia teknik ini. Master Alkimia Bai Wu, yang jarang berbicara, berdiri. Kabut putih tipis menyelimuti sekujur tubuhnya, dan awan serta kilat berkelindan di belakangnya. Dia berdiri di samping Master Alkimia Lingyi dan pendiriannya sangat jelas. Ketua Hakim dan saya belum sepakat, jadi bagaimana giliran Anda untuk mengambil keputusan? Bai Wu, apa maksudmu? Bai Wu, tidak mungkin Ye Chen bisa memurnikan pil 100 roh kuno. Alchemy Master Kun Wu dan Alchemy Master lainnya berbicara dengan cepat. Jika Ye Chen dapat memurnikan pil 100 roh kuno, bukankah itu berarti tingkat alkimia Ye Chen setara dengan mereka? Bagaimana mungkin? Konferensi alkimia belum berakhir, jadi mengapa kau terburu-buru? Saat Master Alkimia Lingyi berbicara, aura tiraninya menyapu seperti angin kencang, menekan kedua Master Alkimia ini. Dia tidak menganggap serius kedua Master Alkimia ini. Kami akan memutuskan semuanya setelah semua orang selesai memurnikan pil. Aku sudah selesai memurnikan pilku. Luo Fang berteriak dan segera membuka tutup kuali. Gelombang energi spiritual merembes keluar. Ketika kabut spiritual menghilang, tatapan semua orang beralih ke kuali. 8 pil pemahaman roh. 5 pil bermutu rendah dan 3 pil bermutu tinggi. Alchemy Master Xingtian dapat mengetahui hasil penyempurnaan pil Luo Fang dari pandangan sekilas. Ia berkata, kuantitas dan kualitas pil yang kamu hasilkan lebih rendah dari milik Cui Yue. Pergilah ke samping dan tunggu. Ya, Master Alkimia. Luo Fang berdiri dengan patuh di samping. Secara bertahap, para alkemis dari 4 keluarga lainnya menyelesaikan pemurnian pil satu demi satu. Bab 1076, Kesengsaraan Pil, Bagian 1. Total ada 10 orang yang mencoba memurnikan pil pemahaman roh. Pada akhirnya, hanya Ruo Han, Cui Yue, dan Luo Fang yang berhasil. 7 lainnya semuanya gagal, dan terpaksa memurnikan pil roh tingkat 7 secepat mungkin untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Secara bertahap, di baris pertama, hanya Ye Chen yang tersisa yang masih memurnikan pil. Tangannya menari-nari, terkadang dalam posisi biduk besar, dan terkadang dalam posisi berbagai konstelasi. 10 jarinya bersinar saat ia memanipulasi isi kuali dan api abadi.
Ia menggunakan formula pil surga 9 revolusi milik Lin Qingxuan. Keterampilan alkimia Lin Qingxuan jauh melampaui apa yang disebut Dewa Alkimia Kota Dangsu. Oleh karena itu, formula pil surga 9 revolusi miliknya secara alami sangat kuat. Kemampuannya untuk memecah dan memadukan berbagai bahan obat juga jauh lebih unggul daripada formula penyempurnaan pil lainnya. Namun, ini adalah sesuatu yang Ye Chen hanya bisa kendalikan dengan benar setelah mencapai alam Daoyuan. Aku yakin Tuan Ye pasti bisa memurnikan pil 100 roh kuno. Luo Yao penuh percaya diri saat dia mengepalkan tangan kecilnya dan berteriak. Ketika pertama kali bertemu dengan Ye Chen, dia terkejut dengan bakat alkimianya. Semua orang tahu bahwa kecakapan bela diri Ye Chen luar biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa dao alkimia Ye Chen bahkan lebih mengejutkan. Sekalipun itu adalah pil kuno, Ye Chen pasti mampu memurnikannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku juga percaya pada Ye Chen. Ruo Han tersenyum ringan. Tak lama kemudian, banyak penonton, master alkimia, dan kultivator alam Daoyuan mengalihkan perhatian mereka ke Ye Chen. Saat ia melanjutkan proses pemurnian, secara bertahap, 6 pil berbentuk kerucut muncul di dalam kuali. Pil-pil itu menyerap energi spiritual dari tanaman obat di sekitarnya dan disempurnakan oleh api alkimia. Pil-pil itu dengan cepat menyerap cairan obat lain dan pola pil khusus yang terbentuk di permukaan pil. Lebih dari 1 jam berlalu, dan sudah hampir waktunya konferensi alkimia berakhir. Selesai. Ye Chen menghela napas. Kata-kata Ye Chen langsung menarik perhatian semua orang. 29 alkemis muda itu telah selesai memurnikan pil dan menatap Ye Chen. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan, penghinaan, penegasan, atau antisipasi. Pil jenis apa yang bisa dia buat? Itu pasti pil yang gagal. Alchemy Master Xingtian menyilangkan tangannya dengan ekspresi meremehkan. Kau pikir kau bisa memurnikan pil 100 roh kuno? Kau sudah keterlaluan. Ye Chen mengabaikan kata-kata ini dan mengulurkan tangan kirinya, telapak tangannya bersinar. Sebuah kekuatan tak terlihat mengembalikan kuali itu ke tanah dari posisi di udara sebelumnya. Dia melangkah maju dan melepaskan auranya. Pedang pembunuh naga di belakangnya tampaknya merasakan sesuatu dan mulai berdengung saat melesat ke langit. Seketika, ribuan sinar pedang menerangi langit. Saat Ye Chen membuka kuali, tidak ada sedikit pun jejak energi spiritual yang keluar. 6 pil 100 roh kuno. 6. Suara Master Alkimia Kunwu dan Master Alkimia Baiwu mengejutkan semua orang yang hadir. Ye Chen benar-benar telah menyempurnakan pil 100 roh kuno dan menghasilkan 6 pil. Astaga, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kota Dangsu selama ribuan tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kecil ini memurnikan 6 pil 100 roh kuno? Wajah Master Alkimia Xingtian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mundur 2 atau 3 langkah karena terkejut. Bahkan jika dia sendiri yang memurnikan pil 100 roh kuno, dia paling banyak hanya bisa menghasilkan 1 pil. Bagaimana Ye Chen bisa memproduksi 6 pil sekaligus? Ini sungguh mustahil. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari Ye Chen. Bagus sekali. Alchemy Master Ling Yi mengangguk puas. Dia menatap Cui Yue dan Alchemy Master Xingtian dengan penuh arti dan berkata sambil melipat tangan, pemenang sejati tidak akan bisa kehilangan apa yang seharusnya menjadi haknya. Ye Chen adalah juara konferensi alkimia. Kamu, Cui Yue, siapa kamu? Kamu hanya orang yang ingin mendapatkan kejayaan orang lain untuk dirimu sendiri. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan gelombang hujan pedang emas, yang menghancurkan takdir keluarga Cui. Tidak, teriak Cui Yue. Kemudian, cahaya di bawah kakinya menghilang, dan serangan balik yang kuat membuatnya berlutut di tanah. Dia menatap ke 6 pil 100 roh kuno di dalam kuali dengan tak percaya. Tidak, tidak, seharusnya aku yang jadi juara, bukan dia. Ini tidak mungkin terjadi. Pada saat ini, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit. Biru, merah, dan putih berpadu membentuk awan kesengsaraan 3 warna yang muncul tepat di atas kuali. Sasarannya adalah pil 100 roh kuno di dalam kuali. Hahaha, pil kesengsaraan. Ye Chen, kamu pantas mendapatkannya. Hahaha, Cui Yue terhuyung berdiri sambil tertawa mengejek. Hahaha, kesengsaraan pil yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Hahaha, Ye Chen, penyempurnaan pilmu ditakdirkan untuk gagal. Aku tidak percaya kalau pil yang kau buat itu bisa bertahan dari kesengsaraan pil. Pada saat ini, para master alkimia tenggelam dalam pikiran mendalam.
Alchemy Master Xingtian menatap pil kesusahan yang perlahan terbentuk di langit saat senyum jahat muncul di bibirnya. Jadi bagaimana jika Ye Chen memurnikan 6 pil 100 roh kuno? Mereka tidak akan pernah bisa terbentuk sepenuhnya berkat kesusahan pil. Apa itu kesengsaraan pil? Selama pil roh tingkat 9 disempurnakan hingga tingkat puncak, itu dianggap sebagai tindakan yang menentang surga, dan Dao Surgawi akan mengirimkan kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan pil itu. Ketika seorang kultivator berkultivasi hingga tingkat tertentu, karena itu adalah tindakan yang menentang surga, mereka harus mengalami kesengsaraan surgawi. Setelah mengatasinya, mereka akan dapat mencapai alam berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk pil obat. Sejak zaman dahulu, hanya ada lusinan kesengsaraan pil. Kesengsaraan pil terakhir hanya terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Terlebih lagi, pada saat itu, Lin Qingxuanlah yang secara pribadi memurnikan pil 100 roh kuno dan memicu kesengsaraan pil. Dikatakan bahwa pil 100 roh kuno yang disempurnakannya saat itu tidak lolos dari kesengsaraan pil. Semua pil 100 roh kuno berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan surgawi. Moning berkata dengan sungguh-sungguh di makam samsara, bakat alkimia sang master makam sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari murid sejati Lin Qingxuan. Apa yang dilakukan Lin Qingxuan, Master Makam juga melakukannya. Sekarang aku mengerti mengapa orang-orang itu mengangkatnya sebagai murid mereka. Sungguh bibit yang bagus. Sue Qiye mendecak lidahnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat kesengsaraan pil dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka akan menyaksikannya dari Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, 3 lapisan awan petir 3 warna berkumpul. Setiap lapisan mengandung kekuatan dahsyat yang ingin menghancurkan dan melenyapkan segalanya. Puluhan ribu penonton ketakutan oleh hal ini dan segera mundur ke kejauhan. Bab 1077, Kesengsaraan Pil, Bagian 2. Semuanya, tinggalkan jangkauan awan kesusahan. Mundur cepat. Ayo pergi. Cepatlah. Luo Wuya, Cui Yue, dan yang lainnya mendesak anggota klan mereka untuk meninggalkan arena. Meskipun kesengsaraan pil Dao Surgawi adalah kesengsaraan untuk pil obat, jika seseorang mengalaminya, terlepas dari tingkatan mereka, mereka juga harus mengalami kesengsaraan surgawi. Jika tubuh seseorang bertahan hidup, tubuh itu akan ditempa dan akan tumbuh lebih kuat. Jika seseorang tidak bisa, jiwa dan tubuh mereka akan hancur. Tuan Ye, Ruo Han dan Luo Yao memanggil masing-masing. Ye Chen menoleh ke arah mereka, senyum mengembang di bibirnya. Keyakinan penuh terpancar melalui ekspresinya. Ia hanya berkata, kalian lanjutkan saja. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak peduli dengan kesengsaraan ini. Itu adalah sesuatu yang dapat kutangani dengan mudah. Ye Chen memiliki petir surgawi dalam tubuhnya, jadi dia tidak takut. Dari Huaxia hingga pegunungan Kunlun, dia telah menyerap petir kesengsaraan dalam jumlah yang tidak diketahui. Kekuatan kesengsaraan petir merupakan obat mujarab yang hebat baginya. Selain itu, naga darah juga dapat melahap kekuatan kesengsaraan surgawi dan maju lebih jauh. Setelah itu, ia akan dapat meningkatkan level kultivasinya dengan mengonsumsi pil 100 roh kuno. Ini, ayah, Ye Chen, dia. Luo Yao sudah kehabisan akal, tetap di tempatnya dan tidak pergi. Gemuruh, gemuruh, lebih dari 1000 baut petir perak jatuh dari langit, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Daerah dalam radius ratusan meter di sekitar Ye Chen dan kuali itu termasuk sebagai tempat di mana kesengsaraan surgawi akan turun. Di ruang ini, baut petir bersilangan ke segala arah, menghancurkan bangunan dan menyebabkan pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Awan badai yang bergulung-gulung tampaknya menekan kota Dangsu dan menimbulkan rasa takut yang mendalam bagi mereka yang menyaksikan kejadian ini. Yao kecil, kemarilah. Luo Wuya memasuki area itu dan segera menarik Luo Yao menjauh. Percayalah pada Ye Chen. Dengan kekuatannya, dia akan baik-baik saja. Ye Chen ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menempa tubuhnya. Dia pasti akan berhasil. Kita mundur dulu. Luo Wuya meraih Luo Yao dan melompat. Bersama dengan tokoh-tokoh penting dari 4 keluarga lainnya, mereka tiba di sebuah gedung setinggi 100 lantai. Mereka menggunakan energi spiritual mereka untuk menstabilkan gedung dan melihat ke area di mana kesengsaraan surgawi sedang turun. Puluhan ribu penonton telah berpencar atau meninggalkan kota Dangsu. Beberapa dari mereka juga memilih memanjat gedung-gedung tinggi di kejauhan untuk menyaksikan kesengsaraan pil. Bagaimanapun, ini adalah fenomena langka yang terakhir kali terjadi ribuan tahun yang lalu.
Bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Mereka yang pernah ke Huaxia bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Ayo pergi dulu. Oke, Master Alkimia Kunwu dan Master Alkimia lainnya terbang keluar dari jangkauan kesengsaraan pil dan tiba di depan menara inti di kejauhan. Alchemy Master Xingtian mendengus dingin. Tatapan matanya yang dingin menyapu Alchemy Master Ling Yi dan Alchemy Master Bai Wu. Dia tersenyum dan berkata, perhatikan baik-baik. Kali ini, aku tidak perlu melakukan apapun. Ye Chen, kecil itu, akan jatuh di bawah kesengsaraan surgawi. Dengan kualifikasinya, bagaimana dia bisa menolak? Kamu seharusnya bisa merasakan betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi ini. Dengan berkata demikian, dia melompat dan menunggangi angin sebelum tiba di samping Master Alkimia Kunwu. Ling Yi, bahkan ketika kita sedang memurnikan pil, tidak ada kesengsaraan pil, tetapi Ye Chen telah memurnikan pil 100 roh kuno yang memicu kesengsaraan pil. Sebaiknya kita menyeret Ye Chen pergi. Alchemy Master Bai Wu tampak khawatir saat menatap awan kesengsaraan yang seperti jurang. Hatinya bergetar. Kesengsaraan pil ini sangat kuat. Seorang kultivator alam Daoyuan harus menahan kekuatan sambaran petir alam kaisar tertinggi. Ye Chen bukanlah Ye Xitian. Dia tidak bisa menahannya. Alchemy Master Bai Wu tidak berniat membunuh Ye Chen. Satu-satunya orang yang ia minati adalah Ye Xitian. Dia tahu betul bahwa jika Ye Chen meninggal, mustahil baginya untuk bertemu Ye Xitian. Saya percaya pada anak ini. Sebuah lingkaran cahaya muncul di tangan Master Alkimia Ling Yi dan sebuah pedang roh pun muncul. Pedang itu memiliki kemampuan untuk menarik energi spiritual dari lingkungan sekitar. Ia berkata kepada Ye Chen, pedang ini adalah pedang bintang. Aku akan memberikannya kepadamu. Jika kamu tidak dapat menahan kesengsaraan pil, kamu dapat menggunakan pedang ini untuk melawannya. Dia melemparkan pedang bintang dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia dan Master Alkimia Bai Wu berbalik dan meninggalkan jangkauan kesengsaraan pil. Ye Chen mengambil pedang bintang dan menatap awan kesengsaraan di atasnya. Dia tersenyum. Sebaiknya aku mengambil inisiatif untuk memulai pertarungan ini. Ini hanya kesengsaraan. Apa masalahnya? Seketika, Ye Chen mencengkeram pedang bintang dan melangkah maju. Darah mengalir deras dari dalam tubuhnya saat ia melepaskan tebasan dahsyat. Tiba-tiba, sinar pedang melonjak ke langit dan berkumpul menjadi matahari kemasan. Seolah-olah sebuah bintang telah jatuh dari alam semesta, mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Matahari kemasan memuntahkan lava yang tak terbatas saat menghantam awan kesengsaraan. Wah, ribuan gelombang kejut beriak keluar, terjalin satu sama lain seperti pasang surut dan gelombang laut, berhamburan ke segala arah satu demi satu. Sepertiga awan petir langsung terputus oleh gerakan pedang ini. Hahaha, kita tidak bisa menyia-nyiakan awan badai ini. Naga darah, keluarlah dan lahap petir itu untuk memperkuat dirimu. Energi darah di sekitar tubuh Ye Chen makin lama makin kental. Dia selalu berjalan di jalan pembantaian. Sejak dia keluar dari alam rahasia roh darah, pemahamannya tentang dao pembantaian menjadi semakin kuat. Dia melakukan segel 8 trigram berwarna merah darah, dan naga darah itu terbang keluar dari tubuhnya. Raungan naga itu mengguncang langit saat mulai melahap awan petir di langit. Ledakan. Naga darah menelan sepertiga awan kesengsaraan dalam satu tegukan, dan raungan naga yang menyertainya bergema di seluruh kota Dangsu. Kemudian, tubuh naga berwarna merah darah itu terbang melintasi langit. Setiap sisik naga memancarkan aura kuno. Tubuh naga itu menghantam awan-awan kesengsaraan dan mulai melahapnya juga. Ye Chen tahu bahwa dialah alasan utama mengapa awan kesengsaraan itu begitu luas. Jika hanya 6 pil 100 roh kuno yang menghadapi kesengsaraan pil yang terbentuk hanya akan menjadi sepertiga dari yang sekarang. Awan kesengsaraan berlebih ini ada di sini untuk membunuhnya. Emas kecil, ada sesuatu yang bagus untuk makananmu. Cepat keluar. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum. Dengan lambaian tangannya, rune yang tak terhitung jumlahnya mulai beredar di sekitar tangannya dan terjalin menjadi segel. Segel itu memancarkan kilau kuno. Bentuknya bundar dan lebarnya lebih dari 10 kaki. Seekor binatang raksasa perlahan keluar. Bulunya yang berwarna merah darah membuat orang bergidik, dan matanya yang biru dan merah tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu emas kecil. Awan kesengsaraan. Kau bahkan menarik awan kesengsaraan. Hebat sekali. Aku bisa pulih secara signifikan dengan melahap awan kesengsaraan ini. Little Gold bertukar beberapa patah kata dengan Ye Chen sebelum bergegas menuju awan kesusahan.
Raungannya yang mengerikan mengguncang langit saat ia membuka mulutnya yang berdarah dan melahap awan kesusahan dan petir dengan panik. Mendesis. Mendesis. Kekuatan petir yang seharusnya bisa menghancurkan pil itu dilahap habis oleh naga darah dan Goldie. Tak lama kemudian, sepertiga awan kesengsaraan lainnya dilahap oleh naga darah dan emas kecil. Bab 1078, Kesengsaraan Pil, Bagian 3. Di kejauhan, semua orang yang menonton tercengang. Awan kesusahan. Awan kesusahan yang tidak terlihat selama ribuan tahun benar-benar sedang dilahap oleh kedua hewan peliharaan Ye Chen. Ye Chen benar-benar menantang surga. Naga, Ye Chen ternyata punya naga darah. Seorang master alkimia menatap Ye Chen dan naga darah itu dengan kaget. Naga darah ini sebenarnya adalah binatang roh pendamping Ye Chen. Dilihat dari auranya, ia telah mencapai alam Daoyuan. Astaga, berapa banyak kartu truf yang dimiliki Ye Chen yang belum digunakannya. Jika Ye Chen saja sudah begitu mengerikan, lalu seberapa kuatkah kakak seniornya, Ye Xitian? Tunggu. Tidak, dia mendengar bahwa Ye Xitian juga memiliki naga darah. Sekte apa yang ada di balik kedua orang ini? Apakah setiap pengikut mereka memiliki naga darah? Ini sungguh mengerikan. Seseorang yang mampu membuat 4 orang jenius alam Daoyuan tingkat 9 yang tak tertandingi mematuhi perintahnya adalah seseorang yang bahkan seorang kaisar tertinggi tingkat menengah akan ragu untuk membunuhnya. Ekspresi Master Alkimia Xingtian suram. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kilau dingin. Matanya seperti gua hitam pekat, dipenuhi dengan pembantaian dan kegelapan. Diam-diam dia mengepalkan tangannya dan menatap Little Gold, sambil berpikir, sialan. Si brengsek Ye Chen itu ternyata punya kekuatan ahli alam kaisar tertinggi. Membunuh kecil ini akan lebih sulit lagi. Terlebih lagi, masih ada Ye Xitian. Dia harus membunuh Ye Chen sebelum konferensi alkimia berakhir dan kemudian berurusan dengan Ye Xitian. Ledakan. Awan kesusahan segera menyerang balik dan memadatkan sosok ilusi yang memegang pedang. Matanya dipenuhi dengan kilat. Sosok ilusi itu sangat ringan dan cepat berlalu, dan secara bertahap berubah menjadi sungai panjang petir dan energi ungu. Di satu sisi, ia menghalangi naga darah, dan di sisi lain, ia menghalangi Little Gold. Wah, naga darah dan Little Gold bertarung melawan lapisan petir dan energi ungu di sungai. Selama awan kesengsaraan belum padam, serangan tidak akan berhenti. Kalau begitu, aku akan menghancurkan awan kesengsaraan ini terlebih dahulu. Ye Chen melihat cacat pada hantu ilusi itu dan mengacungkan pedang bintang. Helaian pedang Qi melesat keluar, mengubah malam menjadi siang. Naga darah itu membubung di tengah helaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya, melukis gambar yang indah saat menyerang sepertiga awan kesengsaraan yang tersisa. Merusak. Hantu ilusi itu hanya mengucapkan kata ini sebelum petir lain menyambar. Sebuah kuali ungu terbentuk di atas kepalanya, berderak dengan petir 3 warna yang tak berujung yang saling terkait satu sama lain saat melesat melintasi langit. Ledakan. Ribuan sambaran petir tiba-tiba turun dan menghantam untaian Qi pedang. Seolah-olah ribuan bintang bertabrakan di langit. Wah, kekuatan pedang bintang menebas segalanya. Dalam sekejap, Qi pedang dari segala arah menyapu langit, dan ribuan garis warna-warni melahap habis hantu ilusi itu. Awan kesusahan omong kosong, hancurkan. Ye Chen mencengkeram pedang bintang dan melepaskan energi iblisnya. Pada saat yang sama, ujung jarinya memancarkan sinar cahaya yang membentuk formasi, mengisinya dengan kekuatan saat ia melepaskan tebasan dahsyat. Dengan tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menusukkannya ke atas, memancarkan sinar cahaya tajam yang melesat ke langit. Kedua serangan itu saling terkait, menghancurkan awan kesengsaraan. Wah, dalam sekejap, awan kesusahan yang memenuhi langit menghilang, dan bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan, membuat langit tampak halus dan indah. Langit dan bumi berhenti bergetar, dan cahaya warna-warni menghilang. Hantu ilusi dan awan kesengsaraan tidak dapat ditemukan dimanapun. Namun, mungkin karena Ye Chen baru saja menghancurkan awan kesengsaraan dan membuat marah Dao Surgawi, langit segera berubah menjadi malam, begitu hitam hingga hampir menyesakkan. Tuan, aku kembali. Awan kesengsaraan ini akan butuh waktu untuk dicerna. Saya juga butuh waktu untuk mencernanya. Dengan mengatakan itu, naga darah memasuki tubuh Ye Chen dan emas kecil memasuki makam samsara. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bereaksi kaget dan menatap Ye Chen dengan kaget. Mulut mereka terbuka lebar sehingga beberapa telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Tidak, 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 itu tidak mungkin. Ye Chen menghancurkan awan kesusahan.
Cui Yue menatap kosong ke arah Ye Chen di bawah langit malam berbintang. Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana awan kesengsaraan pil bisa hancur? Dapat dimengerti jika dia selamat dari awan kesengsaraan, tetapi Ye Chen telah menghancurkannya, dan bahkan membiarkan binatang rohnya melahapnya. Sementara Cui Yue masih linglung, para master alkimia lainnya menatap Ye Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tidak heran dia adalah adik laki-laki Ye Xitian. Alchemy Master Bai Wu menggelengkan kepalanya dan mendecak lidahnya. Ye Xitian mampu membunuh seorang ahli alam kaisar tertinggi di alam Daoyuan. Adik laki-lakinya, Ye Chen, juga mampu mengalahkan awan kesengsaraan yang sebanding dengan seorang ahli alam kaisar tertinggi di alam Daoyuan. Seperti yang diharapkan dari murid-murid dari sekte yang sama. Keduanya sangat kuat dan memiliki bakat luar biasa yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Luo Yao menatap Ye Chen di langit dan tersenyum gembira. Sudah kuduga, Tuan Ye benar-benar berhasil mengatasi awan kesengsaraan, bisiknya. Aku tidak menyangka dia akan menghancurkan awan kesusahan. Ruo Han menundukkan kepalanya dan tersenyum. Master Alkimia Ling Yi dan Master Alkimia Bai Wu tersenyum serempak, mengakui prestasi luar biasa Ye Chen. Akhirnya, 29 alkemis muda, 5 keluarga besar, dan 5 master alkimia semuanya kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu. Ribuan orang berkumpul di sekitar arena dengan penuh harap. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen adalah seorang ahli alam Daoyuan dan hanya bisa mengonsumsi 3 pil 100 roh kuno. 3 pil lainnya mungkin akan dijual di tempat, dan mereka telah menyiapkan uang, batu roh, harta, dan sebagainya, siap untuk membelinya. Master Alkimia Ling Yi tiba di panggung arena sementara semua orang menyaksikan dan menunggu. Dia mengamati kuali itu dengan saksama dan tersenyum. Ye Chen, kamu telah memurnikan 6 pil 100 roh kuno. Setiap pil telah mencapai tingkat puncak. Dia melihat sekeliling dan mengumumkan dengan gembira, Ye Chen adalah pemenang konferensi alkimia ini. Dia sekarang juga menjadi Master Alkimia Kota Dangsu. Di masa depan, dia akan mengambil alih posisiku dan menjaga Kota Dangsu. Bab 1079, Menyempurnakan Dao. Ye Chen berbalik, menatap kerumunan dan tersenyum. Guru Alkimia, kamu Chen. Ye Chen, bisakah kau menjual pil 100 roh kuno kepada kami? Ye Chen, sorak-sorai penonton bagai lautan luas, menenggelamkan satu sama lain. Seorang alkemis kelas atas yang jarang terlihat dalam sejarah telah muncul, dan dia dapat memurnikan 6 pil 100 roh kuno sekaligus. Bahkan 5 master alkemis tidak dapat mencapai prestasi yang sama, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tergila-gila pada Ye Chen. Setelah Perang Kuno, alkimia hampir musnah. Di masa lalu, selain dari 5 master alkimia, tidak ada yang bisa memurnikan pil 100 roh kuno. Hal ini menyebabkan jumlah ahli alam Daoyuan menurun drastis. Karena itu, banyak faksi utama tidak punya pilihan selain menggunakan sejumlah besar ramuan roh lain untuk memelihara ahli alam Daoyuan. Namun, seorang master alkimia baru telah muncul yang dapat memurnikan banyak pil 100 roh kuno per batch, yang akan mempercepat kelahiran para ahli alam Daoyuan secara signifikan. Semua orang sangat gembira. Terlebih lagi, pil 100 roh kuno yang disempurnakan oleh 5 master alkimia sebagian besar adalah pil 100 roh kuno tingkat rendah. Hanya ahli alkimia Ling Yi yang mampu memurnikan pil 100 roh kuno tingkat menengah. Sebagai perbandingan, Ye Chen dapat menghasilkan 6 pil bermutu puncak, dan 6 di antaranya sekaligus. Setiap pil akan mampu membantu kultivator alam asal tingkat pertama mencapai alam Daoyuan tingkat pertama saat dikonsumsi. Itu adalah kemajuan 2 bidang utama. Lebih jauh lagi, jika dikonsumsi oleh para kultivator alam Daoyuan, pil ini akan memungkinkan mereka untuk maju ke beberapa alam minor. Begitu seseorang mencapai alam Daoyuan, seseorang perlu menyempurnakan daunnya. Namun, pil 100 roh kuno mengandung kekuatan dari 8 elemen dunia, yang akan membantu kultivator dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pil 100 roh kuno sungguh ajaib. Kamu Chen, kau bisa lihat betapa bersemangatnya mereka. Apakah kau tertarik menjual satu kepada mereka? Alchemy Master Ling Yi diam-diam mengirimkan suaranya kepada Ye Chen, berkata, kau bisa memurnikan lebih banyak pil 100 roh kuno dan memberikannya kepada orang-orang ini atau beberapa kultivator nakal untuk menarik perhatian mereka. Ketika kau mewarisi posisiku, akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikan kota Dangsu. Pada saat ini, Master Alkimia Ling Yi menganggap Ye Chen sebagai penggantinya dan calon pelindung kota Dangsu di masa depan, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu.
Tidak mudah untuk mendapatkan bahan-bahan obat untuk pil 100 roh kuno, jadi kami tidak menyiapkan banyak hal kali ini. Kami juga tidak sering memurnikannya karena pil 100 roh kuno tidak memiliki efek pada ahli alam kaisar tertinggi. Namun, kamu bisa menggunakan pil 100 roh kuno untuk menciptakan sekelompok pembantu terpercaya. Sekarang, kau adalah seorang alkemis tingkat Daoyuan. Saat kau maju dan menjadi seorang alkemis tingkat kaisar tertinggi, kau akan mampu memurnikan pil yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi para ahli alam kaisar tertinggi, dan banyak dari mereka akan berbondong-bondong ke sisimu, memberimu kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Alkemis tingkat kaisar tertinggi. Ye Chen tertawa getir. Butuh beberapa tahun baginya untuk mencapai level itu. Selain itu, memang bagus untuk melatih bawahannya dengan pil, tetapi bawahan ini tetap tidak akan sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi dengan level yang sama jika level kultivasi mereka hanya ditingkatkan dengan pil. Jika dia ingin mengumpulkan pasukannya untuk melawan klan roh darah, dia harus membangkitkan kaisar pedang di makam samsara terlebih dahulu. Di dalam makam samsara, keterampilan alkimia kepala makam meningkat sangat cepat, gumam Moning, namun, tidak banyak ramuan obat yang tersisa di pegunungan Kunlun yang dapat digunakan untuk memurnikan pil obat kuno. Namun, jika kita pergi ke tempat itu, kepala makam dapat memurnikan lebih banyak pil obat tingkat tinggi dan membina sejumlah besar bawahan. Benar sekali, Sue Kie menghela napas. Dia juga orang yang pernah mengalami perang kuno. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tingkat kultivasi penguasa makam itu penting. Namun, tidak realistis baginya untuk melawan klan roh darah sendirian. 6 anggota klan roh darah di alam rahasia itu hanyalah kultivator paling sampah di klan roh darah. Meski begitu, aku agak khawatir orang dari klan roh darah itu akan mengirim orang ke pegunungan Kunlun terlebih dahulu saat dia mengetahui sesuatu telah terjadi pada mereka berenam. Jika kepala makam menghadapi mereka sekarang, dia pasti akan mati. Mengenal orang itu dari klan roh darah, dia akan dengan kejam menyingkirkan ancaman apapun secepat yang dia bisa. Moning mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Sue Kie. Setelah beberapa lama, dia menghela napas. Saya harap klan roh darah belum mengetahuinya. Penguasa makam butuh waktu untuk berkembang. Selama dia punya waktu 1 tahun, dia akan memenuhi syarat untuk menghadapi mereka, dan dia bahkan mungkin bisa membangkitkan garis keturunannya sepenuhnya. Kembali keluar, Ye Chen menatap semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, maaf, saya tidak punya niat untuk menjual pil 100 roh kuno tingkat puncak. Namun, aku akan menjual 2 pil 100 roh kuno yang akan diberikan kepadaku sebagai hadiah karena memenangkan konferensi alkimia. Mengenai harganya, kita akan bicarakan nanti. Ye Chen menyimpan pil 100 roh kuno yang telah disempurnakannya. Kata-katanya menarik perhatian hadirin karena meskipun 2 pil 100 roh kuno lainnya adalah yang bermutu rendah, pil-pil itu masih akan memungkinkan para kultivator alam raja asal untuk maju ke alam Daoyuan. Itu juga harta karun. Ahli alkimia, aku harus merepotkanmu untuk melindungiku. Aku ingin mengonsumsi pil 100 roh kuno. Setelah Ye Chen selesai berkata demikian, dia mengeluarkan pil 100 roh kuno dan menelannya seakan-akan sedang memakan permen. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya warna-warni muncul dalam perutnya, yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di langit, pedang abadi Dao muncul. Panjangnya belasan meter dan memancarkan aura yang tampaknya dapat menghancurkan segalanya. Mengerikan. Cahaya di sekitar tubuh Ye Chen kemudian membungkus pedang Dao abadi, menyempurnakannya dan meredamnya. Tubuh Ye Chen dipenuhi dengan ki dan kekuatan sejati yang tak terbatas saat pedang Dao abadi tumbuh inci demi inci. Cahaya darah berkedip-kedip dengan kilau dingin. Secara bertahap meningkat dari belasan meter awal menjadi 100 meter. Itu telah disempurnakan dan sedang mengalami sublimasi. Suara mendesing. Ye Chen bergerak dan menyerap energi spiritual dari pil 100 roh kuno. Ia meledak dengan niat membunuh. Cahaya gelap melesat ke langit malam dan energi darahnya yang kuat melonjak. Pada saat ini, kultivasinya meningkat pesat. Pedang abadi Dao sudah sepanjang 300 meter. Pedang itu tampak dingin dan mematikan, menyebabkan rasa takut merasuki tulang-tulang seseorang. Bahkan jiwa dan tubuh orang-orang yang menyaksikannya pun gemetar. Dao pedang abadi telah sepenuhnya menyublim dan mencapai puncaknya. Ye Chen berdiri perlahan dan mendesah. Pil 100 roh kuno tingkat puncak hanya dapat meningkatkan kultivasiku pada tingkatan minor. Tampaknya tidak mudah untuk menerobos ke tingkatan kaisar tertinggi. Bab 1080, memulai perkelahian, bagian 1. Setelah menerobos, dia mengalihkan pandangannya ke Master Alkimia Ling Yi dan yang lainnya.
Dia menangkupkan tangannya dan berkata, bisakah kalian berlima mulai memurnikan pil? Nada bicara Ye Chen sangat acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini sampai ke telinga para master alkimia, mereka langsung tersinggung. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu memurnikan kuali pil 100 roh kuno. Pil 100 roh kuno hanya sedikit rumit. Bagi kami, itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Master alkimia Kunwu berdiri dengan tangan disilangkan. Matanya yang dingin menatap Ye Chen dan berkata dengan nada meremehkan, alkemis kelas Daoyuan ini harus belajar cara menghormati para seniornya terlebih dahulu. Anda tidak bisa hanya meminta kami untuk memurnikan pil. Anda harus berlutut dan memohon kepada kami sebelum kami memurnikan pil. Apakah dia pikir dirinya hebat hanya karena dia berhasil menghasilkan beberapa pil 100 roh kuno dalam satu kali produksi? Dia bahkan belum bisa memurnikan pil obat tingkat kaisar tertinggi, namun berani bersikap sombong. Oh, benarkah? Kata-kata yang sangat besar. Dasar orang tua, apakah kemampuan alkimiamu lebih baik dariku? Lalu mengapa hasil kerjamu begitu rendah? Ye Chen meremehkan. Pil 100 roh kuno memang pil bermutu Daoyuan, tetapi kualitas dan kuantitas pil yang diproduksi oleh alkemis bermutu kaisar tertinggi sepertimu lebih rendah dari milikku. Dasar orang tua, kau tidak begitu ahli dalam hal ini, iya. Kurang ajar. Alchemy Master Kunwu menghantam tanah dengan keras. Gelombang kejut berdesir saat tanah retak dan bergetar. Dia menunjuk Ye Chen dan berkata, Junior, kamu sangat sombong dan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun terhadap seniormu. Kamu sedang mencari kematian. Kakak seniormu Ye Xitian telah membunuh penduduk kota Dangsu, dan sekarang kau berlagak seolah-olah kaulah pemilik kota ini. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana dengan harga diri kita? Master Alkimia Kunwu telah berkomunikasi dengan Master Alkimia Xingtian. Dia tahu betul apa tujuan mereka mengadakan konferensi alkimia ini. Ye Chen harus mati. Terlebih lagi, keterampilan alkimia kecil ini begitu cemerlang sehingga dia harus disingkirkan sesegera mungkin. Kalau tidak, bagaimana dia dan Master Alkimia lainnya bisa mempertahankan kedudukan mereka di masa depan? Master Alkimia Kunwu melangkah maju dan melepaskan auranya. Pada saat yang sama, Master Alkimia Xingtian juga melangkah maju. Sikap Ye Chen adalah alasan yang tepat untuk membunuhnya. Kecil, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Siapa yang memberimu wewenang untuk membunuh Cui Yuan selama konferensi? Cui Yuan adalah kepala keluarga Cui yang aku tunjuk sendiri. Membunuhnya tanpa izinku sama sekali tidak sopan kepadaku. Terlebih lagi, ucapanmu yang arogan tadi pantas dihukum. Menurut peraturan kota Dangsu, junior yang tidak menghormati seniornya harus segera dihukum. Ekspresi Master Alkimia Xingtian dingin dan kejam. Ye Chen, Ling Yi melindungimu terakhir kali dan aku terpaksa membiarkanmu pergi, tetapi bisakah kau melarikan diri kali ini? Apakah kau pikir kau adalah Ye Xitian dan dapat melawan ahli alam kaisar tertinggi? Bahkan jika kau bisa, dengan Master Alkimia Kunwu yang menahan Master Alkimia Ling Yi dan Master Alkimia Bai Wu, aku bisa membunuhmu dengan mudah sebagai ahli alam kaisar tertinggi tingkat menengah. Xingtian, apa maksudmu dengan ini? Alchemy Master Ling Yi melangkah maju dan menatap dingin ke arah Alchemy Master Xingtian. Xingtian, Kunwu, Ye Chen adalah penjaga kota Dangsu berikutnya yang telah kutunjuk. Jika kalian ingin mengeksekusinya, kalian harus melewatiku terlebih dahulu. Batuk-batuk. Semuanya, izinkan aku mengatakan sesuatu yang adil. Alchemy Master kelima, yang berdiri di samping, berdiri. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata dengan tenang, Ye Chen dengan arogan mengabaikan dua Alchemy Master, yang berarti dia meremehkan Alchemy Master. Menurut peraturan kota Dangsu, junior yang tidak menghormati seniornya pantas dibunuh. Namun, karena Ye Chen adalah penerus pilihan Ling Yi, kita tidak bisa dengan sengaja mempersulitnya. Sang alkemis memandang Ye Chen dan tersenyum. Bagaimana dengan ini, Ye Chen? Berlututlah dan bersujudlah beberapa kali kepada alkemis Kunwu dan alkemis Xingtian untuk mengakui kesalahan kalian dan masalah ini akan berakhir. Bagaimana? Bukankah ini adil? Di matanya, adalah hal yang benar dan pantas bagi seorang junior untuk berlutut di hadapan senior, dan ini juga merupakan cara yang bagus untuk mematahkan semangat dan harga diri Ye Chen. Semua orang mengira Ye Chen akan menyerah, tetapi Ye Chen melangkah maju dan suaranya yang dingin bergema di seluruh kota Dangsu. Adil, siapa kau? Apa hakmu untuk berbicara tentang keadilan di hadapanku? Lutut Ye Chen tidak akan berlutut ke langit atau berlutut ke bumi.
Kualifikasi apa yang dimiliki seorang master alkimia untuk membuatnya berlutut? Ye Chen memegang pedang bintang dan mengarahkannya ke master alkimia. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Kembalilah ke tempat asalmu. Adil, jelaslah dia membantu master alkimia Xingtian dan master alkimia Kunwu. Dengan adanya master alkimia seperti itu, tidak mengherankan jika tingkat alkimia di pegunungan Kunlun menjadi stagnan. Kurang ajar, kau harus segera dihukum. Ekspresi sang alkemis tiba-tiba berubah. Ia tidak menyangka bahwa seorang junior yang lemah tidak hanya memprovokasinya, tetapi juga berani bersikap sombong. Sang alkemis mengayunkan tangannya menggunakan posisi seperti pisau, dan mengaktifkan api alkimia miliknya. Sebuah tangan raksasa muncul di langit, seperti pisau surgawi yang mengiris angkasa. Tangan itu kuat dan mengerikan. Hati-hati, Master Alkimia Ling Yi muncul di depan Ye Chen dalam sekejap dan menyerang dengan telapak tangannya, membentuk perisai hijau. Wah, api mengenai perisai hijau dan menghilang. Master Alkimia Ling Yi menunjuk ke arah Master Alkimia yang menyerang dan berkata dengan dingin, tidak baik bagimu untuk menyerang seorang junior, kan? Ling Yi, apakah kau benar-benar ingin membantu kecil ini? Orang ini sangat sombong dan meremehkan kita meskipun prestasinya kecil. Ketika dia mewarisi kota Dangsu di masa depan, egonya akan tumbuh lebih besar lagi, kata Alchemy Master, aku mengatakan sesuatu yang adil, tetapi anak ini berani menentangku. Dia sama sekali tidak menghormati senioritas. Dia melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika dia berlutut dan bersujud kepada kita untuk meminta maaf, aku bisa melupakan masa lalu. Dia berpikir dalam hati, dengan kepribadian Ye Chen, bagaimana mungkin dia berlutut dan meminta maaf padaku? Jika dia menolak, aku akan menggunakannya sebagai alasan untuk membunuhnya. Dengan bakat luar biasa seperti itu di usia 20-an, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Master Alkimia di masa depan. Dia harus menyingkirkan anak ini hari ini. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, bukankah itu terlalu mudah? Yang terhormat Alchemy Master, Ye Chen berani meremehkan kita di usia muda dan sangat haus darah. Bagaimana dia akan melindungi kota Dangsu di masa depan? Ketika dia mewarisi posisi wali, dia pasti akan melenyapkan kita satu persatu. Orang ini memiliki ambisi seperti serigala. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Alchemy Master Xingtian melangkah maju. Sebagai salah satu dari 5 Alchemy Master yang hebat, dia mengendalikan 1/5 kekuatan kota Dangsu. Lagi pula, Ye Chen sudah mengacaukan ketertiban konferensi alkimia, katanya dengan nada yang benar, dia pikir dia begitu hebat hanya karena dia memurnikan pil 100 roh kuno, sampai-sampai dia pikir dia bisa memprovokasi kita tanpa menanggung akibat apapun. Karena itu, aku mengusulkan agar kita membunuh Ye Chen sekarang juga. Bagi yang setuju, angkat tangan. Alchemy Master Kunwu, Alchemy Master Gonggong, dan Alchemy Master Xingtian semuanya mengangkat tangan. Kemudian, anggota klan dari 3 keluarga besar, keluarga Cui, keluarga Wang, dan keluarga Li semuanya mengangkat tangan. Lebih dari 10 ahli kaisar tertinggi mengunci Ye Chen. Selama Ye Chen bergerak, 10 ahli alam kaisar tertinggi akan menjatuhkannya dalam sekejap. Semua senjata diarahkan ke Ye Chen. Tepat saat mereka hendak menghunus pedang, terdengar ledakan tawa. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya mencari sumber suara itu, dan segera menyadari bahwa itu adalah Ye Chen. Pada saat ini, bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum saat dia berjalan ke arah 3 master alkimia yang sombong. Bukankah kamu ingin aku meminta maaf? Baiklah, aku akan memuaskanmu. Aku minta maaf. Apa yang aku katakan tadi agak tidak pantas. Aku akan merevisi apa yang aku katakan. Ye Chen berhenti dan menundukkan kepalanya, sebelum tiba-tiba mengangkatnya lagi. Tatapan matanya dingin saat dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Tidak seorang pun dari kalian berhak untuk dihormati. Karena, bagiku, kalian bertiga adalah sampah.